الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa untuk berusaha istiqamah di atas agama Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita semua berada di bulan yang mulia, di antara bulan-bulan yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala, bulan di mana dimulai disyariatkan bagi kaum muslimin yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji untuk bersegera melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Allah tabaraka wa taala firmankan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan bagi Allah lah kewajiban manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ibadah yang mulia, ibadah yang mana Allah tabaraka wa taala perintahkan dan Allah tabaraka wa taala menyebutkan liman istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Karena ini adalah ibadah yang berat, ibadah yang membutuhkan tenaga, ibadah yang membutuhkan harta, ibadah yang membutuhkan kekuatan, sehingga Allah tabaraka wa taala mengatakan bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya, maka tidak boleh untuk ditunda. Dia harus mensegerakan ibadah tersebut, karena ibadah ini hanya satu kali kewajibannya dalam seumur hidup. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, bagi yang mampu untuk melaksanakannya, diberi kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala, tidak boleh dia menunda-nunda ibadah tersebut. Dan pada ibadah haji ini kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan ibadah haji yang disebut dengan ibadah haji al-hajjul wada', hajjatul wada', ibadah haji yang disebut dengan ibadah perpisahan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama lagi setelah melaksanakan ibadah haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah tabaraka wa taala, sehingga para sahabat yang diberikan kemuliaan oleh Allah tabaraka wa taala untuk bisa hadir di padang Arafah melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kemuliaan yang sangat agung. Mereka bisa melihat bagaimana ibadah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa menyaksikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf. Mereka bisa menyaksikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah. Mereka hadir bersama Nabi untuk mendengarkan nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada khutbah Arafah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita yang belum bisa hadir di padang Arafah dan kita yang tidak bisa hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kita masih mendapatkan apa yang diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara butiran-butiran khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah. Di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada'. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berkhutbah di hajjatil wada'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada khutbah Arafah, pada hajjatil wada' yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia agar bertakwa kepada Allah. Dan hakikat takwa adalah tahqiqul ubudiyah lillahi tabaraka wa taala. Hakikat takwa adalah mewujudkan ibadah semata-mata hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Ini adalah inti dan hakikat takwa. Bukan hanya sekedar salat, bukan hanya sekedar puasa, tapi hakikat takwa adalah mewujudkan ibadah semata-mata hanya untuk Allah tabaraka wa taala, mentauhidkan Allah, mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Nabi mengatakan, ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Dan Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam banyak ayatnya tentang perintah untuk bertakwa. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan para sahabatnya untuk senantiasa bertakwa, mewujudkan ibadah semata-mata hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Tidak berbuat syirik di dalam ibadah, tidak menduakan Allah, tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, tapi mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wasallu khamsakum, dan dirikanlah salat 5 waktu. Perintah untuk bertakwa adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Setelah itu Nabi mengatakan, wasallu khamsakum, dirikan salat 5 waktu. Salat yang Allah wajibkan kepada kita adalah ibadah yang sangat agung, karena tidak ada ibadah yang langsung Allah perintahkan kepada nabinya kecuali hanya salat. Seluruh ibadah yang disyariatkan oleh Allah semuanya melalui perantara Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu ibadah, yaitu salat, yang Allah perintahkan, syariatkan langsung Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat peristiwa Al-Mi'raj, di mana pada Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah, diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mi'raj ke langit yang 7. Pada saat itulah Allah perintahkan salat 5 waktu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wasumu syahrakum, dan berpuasalah 1 bulan. Berpuasalah di bulan Ramadan. Berpuasalah di bulan Ramadan. Kita telah melalui hal itu. Kita telah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, telah lewat bulan Ramadan, masuk bulan Syawal. Sekarang kita masuk pada bulan Dzulqa'dah. Dan ini adalah bulan-bulan haji. Mudah-mudahan Allah menerima puasa-puasa kita. Kemudian Nabi mengatakan, wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kalian. Tunaikanlah zakat kalian kepada para fuqara, kepada para masakin, yang Allah tabaraka wa taala memberikan kelebihan harta kepada kalian, yang sudah pada masuk kewajibannya, berikanlah kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Karena itu untuk mensucikan harta kalian, karena itu untuk memberkahi harta kalian, maka tunaikan kepada para fuqara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ati'u umara'akum, taatilah para pemimpin kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini perkara yang sangat penting. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara perintah rukun Islam, perintah salat, perintah untuk berpuasa, perintah untuk zakat,
dan perintah untuk mentaati para pemimpin dan penguasa. Kita hidup di negeri ini, memiliki penguasa muslim berada di tengah-tengah kita. Maka kewajiban kita sebagai rakyat yang baik, sebagai muslim yang baik adalah mentaati para pemimpin kaum muslimin. Dan ini diperintahkan oleh Allah dalam ayat yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, Allah panggil keimanan. Allah panggil dengan panggilan iman. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin-pemimpin di antara kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah, melaksanakan salat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat menjadi hal kewajiban yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Tetapi yang menjadi pembeda, yang banyak kemudian kaum muslimin enggan untuk melaksanakannya adalah mentaati para pemimpin. Padahal Nabi SAW menggabungkan antara ketaatan tersebut dengan ketaatan dan perintah-perintah kewajiban yang lainnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, taatilah para pemimpin kalian. Nabi SAW mengatakan, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah." Kewajiban bagi setiap muslim untuk mendengar dan patuh kepada pemimpinnya. Fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'ah. Kecuali kalau pemimpin perintahkan untuk kemaksiatan, pemimpin perintahkan untuk kemungkaran, maka tidak ada kewajiban untuk mentaati dalam perintah kemungkaran tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, yang membedakan antara seorang muslim yang dia istiqamah di atas perintah Allah dan perintah Rasulnya dengan muslim yang mereka menyimpang dari ajaran nabinya, di antaranya adalah mentaati para pemimpin dan penguasa. Para jamaah, lihat bagaimana kaum Khawarij, para pemberontak, membangkang mereka yang keluar dari ketaatan Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu mereka yang memberontak pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka yang membangkang dari mentaati pemimpin Khalifah Muawiyah. Mereka para kaum Khawarij. Mereka ahli ibadah, mereka salat, mereka berpuasa, mereka menjaga amal-amal solehnya, bahkan mereka khawatir, takut dari dosa-dosa besar. Tapi itu semuanya dihancurkan oleh mereka ibadahnya, karena sebab mereka memberontak dan membangkang, tidak mentaati para pemimpin dan penguasa. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW wasiatkan hal ini di tengah-tengah para sahabatnya, di padang Arafah, di hari yang mulia, di tempat yang mulia. Nabi SAW mengingatkan di mana nantinya akan muncul para pemimpin-pemimpin yang zalim, tetapi Nabi tetap wasiatkan agar kalian untuk taat dan mendengar dalam kebaikan. Nabi SAW telah mengkhabarkan, innakum satalqawna ba'di atharah, sesungguhnya kalian akan menjumpai sepeninggalku nanti para pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang mementingkan haknya dan tidak menunaikan hak rakyatnya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum? Ya Rasulullah, bolehkah kami memberontak? Bolehkah kami kemudian melawannya? Maka Nabi SAW mengatakan, isbiru hatta talqawni alal haud. Sabarlah kalian menghadapi pemimpin yang zalim sampai kalian menjumpai aku di telaga Haud. Nabi SAW perintahkan untuk mendengar dan patuh. Kemudian Nabi SAW perintahkan untuk bersabar, dan Nabi tidak pernah perintahkan sekalipun untuk memberontak dan memerangi para pemimpin. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini semuanya memiliki hikmah yang besar, di mana ketika sebuah negeri, ketika rakyat memiliki pemimpin, maka negerinya akan menjadi aman, maka kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah, maka rakyatnya bisa beribadah, mereka bisa bekerja, mereka bisa belajar. Ini yang bisa kita petik dari hikmah kewajiban mendengar dan patuh. Tapi ketika rakyat sudah membangkang, apa yang akan terjadi? Tidak lagi ada keamanan. Rakyat tidak lagi merasa aman di rumahnya, bahkan di rumahnya mereka tidak bisa lagi mereka melaksanakan ibadah di rumah-rumah Allah. Dan ini yang terjadi di negeri-negeri Arab hari ini, di mana mereka memberontak kepada pemimpinnya, yang akhirnya mereka mendapatkan hukuman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi mengatakan di akhir khutbahnya, tadkhulu jannata rabbikum, masuklah kalian ke dalam surga Rabb kalian, ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Kalau kita bertakwa kepada Allah, menjaga tauhid kita, mendirikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat bagi mereka yang mampu untuk menunaikan zakat, kemudian mentaati para pemimpin dalam kebaikan, jaminannya adalah tadkhulu jannata rabbikum, masuklah kalian ke dalam surga-surga Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan kekuatan dan taufik kepada kita untuk melaksanakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, para sahabat, mereka yang hadir pada khutbati al-wada dan pada khutbati al-arafah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak, sehingga khutbah Arafah yang diriwayatkan dari Nabi sangatlah banyak. Dan di antaranya lagi yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhumah, beliau mengatakan pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, khutbatul Arafah, beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya juga, beliau mengatakan, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, haramun, haram di antara kalian. Tidak boleh harta orang lain dicuri, tidak boleh darah orang lain ditumpahkan. Darah kaum muslimin terlindungi di dalam agama, harta kaum muslimin terlindungi di dalam agama, tidak boleh diganggu. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, wa a'radakum, dan juga kehormatan kalian terjaga dan terlindungi, tidak boleh kehormatannya kemudian ditumpahkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, Islam datang untuk membawa kedamaian, ketentraman, rahmat, menjaga keamanan. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak boleh mendolimi satu dengan yang lainnya, tidak boleh menganiaya satu dengan yang lainnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang terbaik, muslim yang bisa menjaga lisan dan tangannya, tidak mendolimi saudaranya. Maka Nabi mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum, sesungguhnya harta kalian, darah kalian haram, terlindungi di dalam Islam. Kahurmati yaumikum hada, sebagaimana haramnya hari ini, pada saat di Arafah. Wa fi baladikum hada, sebagaimana haramnya negeri ini, negeri haram. Wa fi syahrikum hada, dan bulan ini, bulan yang mulia, negeri yang mulia, hari yang mulia. Pada saat itu Nabi SAW berkhutbah pada hari Jumat, Hajjatul Wada, khutbah Arafah, Hajjatul Akbar, kata para ulama. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita jaga, sebagaimana kita tidak mau dizalimi harta dan juga darah kita, kehormatan kita, kita menjaga darah, harta, kehormatan kaum muslimin yang lainnya. Dan inilah ajaran Nabi SAW. Maka ini sebagai bantahan kepada mereka-mereka yang menuduh bahwa Islam mengajarkan radikal dan teroris. Tidak benar. Islam mengajarkan kedamaian, Islam mengajarkan keamanan. Allah tabaraka wa ta'ala firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi kecuali menjadi rahmat bagi alam ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjaga kita semuanya di atas agamanya, dan mudah-mudahan Allah menjaga negeri kita dan seluruh negeri kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah memberikan keamanan, ketentraman dan keberkahan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفق ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانتهم يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانتهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.